Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji kita. Kemarin sampai khotimatul majlisi, yaitu penutup dari majlis. Penutup dari majlis yang ke-7. Ya, penutup majlis yang ke-7. Biar kita nyambung, kita ulangi lagi. An Umar ibnil Khattab radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab ini di samping sahabat Nabi, beliau sekaligus menjadi mertua Nabi, yakni putrinya Sayyidina Umar bin Khattab yang dinikahi oleh Rasulullah itu bernama Sayyidah Hafsah, ya, Siti Hafsah. Qala, beliau berkata, di ba'di ikhwanihi, pada sebagian saudara-saudaranya. Berarti ini khitabnya yang murni saudaranya Sayyidina Umar bin Khattab atau saudara sesama muslim. Tapi kalau melihat seperti ini sifatnya umum, Pak. Sifatnya umum. Sayyidina Umar bin Khattab berwasiat kepada sebagian kepada kita, gitu aja, kepada kita umat Islam, ya, karena kita saudaranya Sayyidina Umar bin Khattab. Mana dalilnya? Al-muslimu akhul muslim. Orang muslim itu saudaranya orang muslim yang lain, ya. Kita ini saudara, kita semuanya ini saudara. Termasuk Iran itu saudara kita, ya kan? Saudara kita ini Iran yang lagi perang dengan Amerika dan Israel. Ini Iran saudara kita. Maka kita wajib membela Iran. Kenapa ini saya sampaikan? Karena ada di antara kita ini ada muslim padahal itu mendukung Amerika, mendukung Israel. Bahkan mereka itu senang kalau Iran itu dibombardir. Gara-gara apa? Karena beda akidah dianggapnya. Iran dianggap musuh oleh mereka ini, padahal orang Islam. Kenapa? Karena Iran dianggap Syiah. Padahal ini propaganda loh, Pak. Ini propaganda mereka agar sesama muslim itu bermusuhan. Propaganda ini. Dulu Iran sama Irak, Saddam Hussein. Di Irak itu Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah. Terus Irak itu dianggapnya Syiah. Ini dikompor-komporkan ke orang. Kalau Iran dikomporin bahwasanya Sunni itu bla 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 bla. Akhirnya dianggap musuh. Yang Irak dikomporin juga, Iran ini begini dianggap musuh. Mereka makanya berperang dulu Irak sama Iran, lama perangnya, yang akhirnya tumbang. Saddam Hussein, yang presiden Irak, yang dituduh menyembunyikan bom pemusnah massal yang sampai sekarang tidak terbukti sedikit pun. Ya, waktu Irak dipimpin oleh Saddam Hussein, Masya Allah, negaranya makmur.
Masyarakatnya dikasih uang, digaji, yang nikah dibiayai, wes pokoknya kesehatan gratis. Ujung-ujungnya setelah ditumbangkan itu Saddam Hussein, Irak akhirnya menjadi negara yang apakah perang saudara. Ujung-ujungnya ada yang mendukung Saddam Hussein, ada yang non gitu kan. Emang keinginannya begitu Amerika. Ya. Makanya sekarang Iran sama Amerika langsung, sama Israel langsung. Ini kita sebagai sesama Muslim wajib membela Iran. Paling tidak, ya jangan sampai kita ini kan nggak bisa kesombongan. Jangan sampai kita ini nyala-nyalain Iran, ngikutin paham yang sedikit itu. Jangan. Karena Iran itu diapa-apain Pak, yang disembah Allah sama dengan kita. Kitabnya Iran sama dengan kita, Al-Quran. Iran kalau sholat menghadap ke Ka'bah, sama dengan kita. Nabinya Nabi Muhammad sama. Bahkan mereka itu lebih mencintai kajian Nabi Muhammad lebih-lebih, ya kan? Ya kan? Walaupun mereka itu bedanya cuma ini Pak, yang dipropagandakan itu orang Syiah itu memang Sayyidina Ali menganggap Sayyidina Ali adalah sahabat yang paling mulia di antara sahabat yang lain. Itu kalau Ahlussunnah wal Jamaah sahabat yang paling mulia Sayyidina Abu Bakar. Itu doang bedanya. Memang ada juga yang Syiah yang ekstrim, yang menganggap Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dijelek-jelekin, itu ada juga. Tapi kan nggak semua. Nah sekarang baru ketahuan nih Pak, siapa yang membela sesama Muslim, membela Palestina yang terang-terangan, Iran. Yang lain mana? Ya kan? Ya Allah, makanya jangan ikuti propaganda walaupun Ustaz dia tuh. Ada kenapa saya bilang begitu? Karena saya lihat ada YouTube yang menyalahkan Iran. Kalau Iran dibom dia senang. Gimana sifat saudaranya? Ya, kayak ini saya jelasin ini gara-gara ada ikhwan. Saudara sama Muslim adalah saudara kita. Termasuk di Indonesia ini banyak organisasi. Di Indonesia nih ada NU, Nahdlatul Ulama kita ini, kayak saya di NU, bapakku NU, bapakku NU, dulurku NU, guruku NU, makanya saya NU. Tapi ada saudara kita Muhammadiyah, ya kan, ada saudara-saudara yang lain, tetapi itu tetap beda huruf doang Pak. Dia apa-apain mereka sama. Muhammadiyah sholatnya kemana menghadapnya? Ke kiblat, ke Ka'bah. Al-Qurannya sama, nabinya sama, Tuhannya sama. Muhammadiyah saudara kita, ya kan? Ada yang lain-lainnya. Makanya kita jangan mau diadu domba. Domba. Wes, Sayyidina Umar bin Khattab ini berwasiat kepada kita. Karena sebagai saudara Muslim, usia aku berwasiatkan kepadamu disitati asya'a dengan 6 perkara. In aradta an taqa'a fi ahadin, jika engkau menginginkan, ya kan, fi an taqa'a fi ahadin wa tadumahu, ketika engkau menginginkan mencela saudara, ya, mencela seseorang, fadum nafsaka, maka celalah dirimu sendiri, celalah dirimu sendiri, nafsumu. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau la ta'lamu, engkau tidak tahu ahadan seorang pun aksara yang lebih banyak uyuban aibnya minha dari dirimu sendiri. Jadi gitu, jangan mencela orang, tapi celalah diri kita sendiri. Kita ini banyak dosa, kita ini banyak aib. Semuanya punya aib. Kecuali Rasulullah SAW. Kecuali para nabi, kecuali para rasul.
selain Nabi dan Rasul, semua punya aib. Walaupun dianggap suci kayak apapun, punya aib mereka, punya cacat. Apalagi sekelas saya, mungkin ulama yang kita agung-agungkan punya aib, gitu, ya kan? Punya aib. Ya kayak Sayyidina Umar bin Khattab ini punya aib. Kalau ini mah dikatakan sendiri beliau. Apa aibnya? Sebelum masuk Islam, Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengubur hidup-hidup putrinya. Gara-gara yang lahir itu cewek. Orang Arab itu yang diagung-agungkan anak laki-laki. Sayyidina Umar bin Khattab marah, ya. Ternyata selama ini dibohongin sama istrinya. Istrinya memakai pakaian putrinya ini selalu pakaian laki-laki, padahal cewek. Ketika dia berangkat berdua ini sama anaknya udah agak gedean, tiba-tiba pengen pipis. Ketika pipis dilihat ini perempuan. Baru kemudian di Sayyidina Umar bin Khattab mengukur hidup putrinya. Ini kan aib juga. Sekelas Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab aibnya misalnya ini karena mudah di kitab-kitab bukan menceritakan aibnya Sayyidina Umar bin Khattab, bukan. Tapi ini sebagai pelajaran gitu loh. Sebagai pelajaran. Saya enggak niat untuk membuka aibnya Sayyidina Umar bin Khattab. Di kitab-kitab banyak. Ini sebagai pelajaran. Kayak pernah memukul Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid itu saudara ipar. Saudara Sayyidina Umar itu namanya Fatimah. Fatimah bin Umar. Dinikah sama Sa'id bin Zaid. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab belum masuk Islam, dia tahu adiknya ini masuk Islam, ngikutin kanjeng Nabi, ketahuan, langsung dipukul, ditampar sampai berdarah. Sa'id bin Zaid. Ini kan aib, ya kan? Aibnya beliau. Beliau ceritakan sendiri. Artinya apa? Oh, semua orang itu punya aib. Jangan buka aib orang, tapi lihatlah aib kita sendiri. Paham ya? Itu yang pertama. Jadi kalau kalian pengen membuka aib orang, maka bukalah aib kalian sendiri. Artinya, buat introspeksi diri. Kita jangan merasa suci, ya. Semua orang ini punya aib. Itu yang pertama. Karena tidak ada yang tahu, kalian itu tidak tahu seorang pun yang lebih banyak aibnya daripada diri itu sendiri. Wa in aradta, ini kita cepetin ada. Wa in aradta, jika engkau mengendaki at-tu'ada, untuk engkau memuji ahadan seseorang. Jika kalian menginginkan punya keinginan untuk memuji seseorang, ya, fa'adil batna, maka musilah perut. Falaisa laka atuan ada minha, karena perut itu musuh yang nyata bagi kita. Ini artinya apa? Kita musuhin perut. Kita jangan musuhin orang, tapi musuhilah perutmu, perut kalian. Kok bisa perut dimusuhin? Karena perut itu yang membuat orang celaka atau tidak. Kenapa? Karena orang itu kalau gini, dalilnya mana? Apa namanya? Saya kok lupa dalilnya. Ya, perut. Bentar. Jadi perut ini kalau sampai isi dengan makanan haram, ya, makanan haram kita isi di perut dengan makanan haram, maka orang itu akan melakukan satu perbuatan haram dengan sebab makanan. Dengan sebab makanan. Orang itu kalau perutnya penuh barang haram, matanya susah untuk diajak berbuat baik. Telinganya susah, tangannya susah, pokoknya semua anggota tubuhnya itu susah untuk diajak berbuat baik kalau makanannya haram. Gitu. Ya kan?
Saya baru lupa. Kulul lahmin, tiap daging, nabata min suhtin, tiap daging yang tumbuh dari perkara haram. Ya, ini makanan haram itu. Fanarul aulabi, maka neraka layak untuknya. Tuh, sampai perut sampai itu jaga, jangan sampai makan sembarangan. Pastikan yang kita makan itu jelas-jelas halal. Jangan sampai ada yang haram sedikit pun. Jadi banyak orang itu kalau makanan yang haram ya susah untuk diajak baik. Keras hatinya. Ini kadang-kadang saya itu bisa melihat jadi apa, kasihan sih ya, kayak walaupun sifatnya itu makruh tapi nggak pantas. Saya ini kan beberapa hari ini sialan biala di masjid ini masjid itu halal biala sama ustadz yang lain. Di depan kita aja biasa ya, kita di depan. Ini banyak sekali ustadz itu yang makan pakai tangan kiri. Ini saya gedek banget pastinya. Mau ngomong ke pribadi kayak gini, ya kan? Ini mau diomongin dipanggil kiai, mau diomongin dipanggil ustadz, makan biasa gini. Aduh, ya Allah, ini kelihatannya sepele loh Pak. Tetapi karena dimakannya itu di depan kayak gini nih, jamaah melihat di sana, ini jadi masalah. Apa kata jamaah? Ustaz saja makan tangan kiri, gitu. Kalau mau rokok pakai tangan kiri. Nah ini mah kagak makan tangan kiri, rokok tangan kanan. Nah ini salah-salah kaprah. Ini saya ingat ini, yang biasa ngaji sama saya. Sama bisa melihat saya deh, gak pernah saya makan pakai tangan kiri. Insya Allah. Walaupun dimakan nih, ini ada makan nih, ada kerupuk. Kerupuk kan udah pegang begini, saya ambil begini makan nih, waktu masukin ke mulut, saya ambil nih Mbak. Gak ada mulut tangan kiri langsung ke mulut. Ya kan? Paham ya? Ini kadang-kadang kelihatannya sepele. Apa ini? Kenapa ini saya bahas kayak gini? Karena jamaah itu akan ngikutin gurunya, Pak. Gurunya bejat, ya muridnya makin bejat baik. Gitu. Ikutin gurunya. Lihat aja orang-orang itu. Setiap murid begini pasti gurunya dia. Oh, ternyata mengikutin gurunya itu. Ngikutin. Ya kan? Kalau muridnya, gurunya kalem, ini muridnya ikut kalem biasa. Ya kan? Ini berhubungan dengan makan. Ya kan? Ini kan cuma makruh sih, haram sih enggak makruh. Terus ada ustaz kencing berdiri, itu gede banget saja. Ya kan? Kanjeng Nabi nggak pernah, ya kan? Minum berdiri. Apalagi masalah makanan minumannya. Makanan minuman ini harus dipastikan harus gitu, dimakan dengan tangan kanan. Insya Allah Pak, orang itu kalau terjaga perutnya, ucapannya terjaga, mau matanya terjaga, telinganya terjaga, seluruh anggota tubuhnya yang lainnya ikut terjaga. Ya kan? Ini nafsu nih Pak, bukan dengan perut. Jika kalian ingin memusuhi seseorang, musuhilah perutmu, itu aja. Musuhilah perutmu. Jangan sembarangan memasukkan makanan ke dalam perut yang haram dimasukin, jangan. Ya. Artinya apa? Carilah makanan yang halal. Carilah kerjaan yang halal untuk mendapatkan penghasilan yang halal. Sering saya sampaikan, orang menjadi pemulung itu lebih mulia daripada orang yang minta-minta. Masih muda, masih kuat, masih sehat, minta-minta, jalan-jalan, ya kan? Islam itu anti minta-minta. Ini kadang-kadang ya kita sendiri sih yang bikin Islam jelek. Dikit-dikit minta-minta di jalan maksudnya. Ini bikin jelek Islam aja. Dikit-dikit minta oknum.
Ya wes, kita lanjutkan. Mana tadi? Jadi musilah perutmu. Wa in aradta an tahmada ahadan, jika engkau pengen apa? Memuji seseorang, fahmidillah, maka pujilah Allah. Falaisa ahadan, maka tidak ada seorang pun aksara yang lebih banyak minhu dari Allah. Artinya minatan alaika, yang memberikan anugerah kepada gitu. Nih, jangan suka puji orang begini, karena ada orang yang gak kuat dipuji, ya, gak kuat dipuji, puji sedikit jadi besar kepala, oleh kepalanya, ya, jadi sombong dan sebagainya, kan bahaya. Maka tetaplah memuji kepada Allah, karena Allah lah yang memberikan anugerah paling banyak kepada kita. Kalau orang kasih kita itu, ya kita ucapin terima kasih, tapi nggak usah terus berlebihan memujinya. Kasih uang, Pak sampean itu di PCS ini paling baik di PCS loh, kepalanya jadi bau gede-gede, ya kan? Padahal ngasihnya cuma segitu. Kalau Allah ngasih pada kita, masya Allah, nggak terhitung. Wa in ta'udzu ni'matullah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kagak bakal sampai bisa menghitungnya. Makanya sering-seringlah memuji Allah. Maksudnya begitu, ya. Karena ada orang itu ujian-ujian tapi bikin orang celaka tempat. Ya. Wa in aradta an tatruka, jika engkau menginginkan an tatruka meninggalkan sayyi'an sesuatu, fatruk maka tinggalkanlah dunia dunia, fa innaka maka sesungguhnya engkau intarokta, jika engkau meninggalkan pada dunia, fa innaka maka sesungguhnya engkau mahmudun akan dipuji. Itu jika kalian menginginkan jika kalian ingin meninggalkan sesuatu, tinggalkanlah dunia. Karena jika kalian itu meninggalkan dunia, maka kalian akan menjadi orang yang dipuji, yang terpuji. Ya, ini kebanyakan orang yang senang dunia, senang dunia. Orang kaya, betul ya? Ada orang kaya, rumahnya gede, ya kan? Tapi pelit. Nah, ujung-ujungnya dicela kita nih, dicela. Ada orang kaya, misalnya ada orang kaya se-PCS ini deh, nyumbang cuma 100.000, 100.000 deh. Begitu. Padahal 100.000, ya kan? Tapi kalau orang biasa-biasa, apalagi orang dianggapnya miskin, nyumbang 100.000, apa kata orang? Subhanallah, emang dia kelihatan miskin, tapi ini masya Allah dermawan banget orangnya, begitu, ya kan? Daripada itu, kulitnya 100.000, padahal dipelit-pelitin, dipelit-pelitin, ya kan? Nah, sampai itu kalau pengen dipuji sama orang, ya kan tinggalkan, nggak senang dunia. Serakah itu membuat sampai dicela. Serakah, dia udah kaya padahal, udah kaya, masih begini-begini, dicela, ya kan? Karena apa? Senang dunia. Kalau orang meninggalkan dunia, artinya tidak rakus pada dunia, dia akan menjadi orang yang terpuji. Bukan berarti sampai nggak boleh cari dunia loh Pak. Bukan berarti sampai nggak boleh punya dunia. Silakan punya dunia, tapi gunakan dunia itu sebagai jalan menuju Allah gitu. Wa ila jika tidak, tarokat maka akan meninggalkan kepadamu, ya itu dunia akan meninggalkanmu. Wa altamatmumun, dan engkau akan dicela. Itu kalau kita senang dunia ini Pak, dunia yang kita kejar mati-matian ini semuanya akan
meninggalkan kita. Kalau nggak meninggalkan kita, kita yang meninggalkan dunia. Duluan mana antara itu aja, ya antara itu. Wa in arda antas ta'idah, jika engkau menginginkan antas ta'idah untuk membuat ta'id itu ini, membuat persiapan, pembuatan persiapan. Antas ta'idah li syai'in, membuat persiapan sesuatu, fasta'id lil mauti, maka bersiap-siaplah kalian menuju kematian. Gitu. Loh, sampai mau pulang ke kampung aja persiapannya udah banyak, ya kan? Yang ini, yang itu, nanti di kampung gimana? Persiapan pada di kampung, pada kayak saya pulang ke Jawa Timur tuh, bawa mobil, pakai uang disiapin segini, nanti bensinnya untuk tolnya, untuk orang tua, untuk pakde, untuk ini, persiapan banyak, ya kan? Padahal cuma Jawa Timur doang. Ada yang mau berangkat umroh hari pertama, apa baik disiapin, ini nanti gimana persiapan. Padahal Mekah, Madinah itu masih dunia. Nah, yang perlu kita persiapkan sebenarnya adalah menuju kematian di alam kubur. Selamat orang gitu loh Pak. Kira-kira kalau saya mati sekarang di alam kubur itu saya disiksa apa dapat nikmat? Pikirin itu harusnya, ya kan? Ada yang udah kepikiran begitu? Halo? Udah kepikiran begitu? Kira-kira kalau saya mati sekarang ini, kira malaikat itu saya bisa menjawab pertanyaan muka nakit kagak ya? Begitu kita dipikirin Pak. Persiapan. Manron juga harus bisa tahu, harus tahu jawabannya. Menang juga, mati juga. Ma kita juga, ma imam juga, ma ikhwan juga, ya kan? Aina kiblat juga. Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus sampai bisa jawab di alam kubur. Udah pada hafal itu ya, pada hafal itu. Kira-kira sampai mati sekarang itu pertanyaan-pertanyaan tadi udah bisa jawab nggak? Oh masih ngeblank. Oh tapi sampai hafalin sekarang juga enggak. Program menjadi jaminan nanti bisa jawab juga Pak. Yang penting sampai menjalankan ibadah, sholat yang benar, yakin di alam kubur itu sampai bisa jawab. Yakin, ya. Tapi paling tidak itu sampai gini aja deh, sampai kalau mati sekarang, kira-kira banyak orang yang merasa kehilangan sampean, ya, atau nanti banyak yang mendoakan sampean, atau kebalikannya, sampean mati sekarang banyak yang mensyukurinya. Alhamdulillah minta nih. Si bulan nanti, alhamdulillah itu nyukurin tuh berarti. Kira-kira gitu loh Pak. Sampai itu mati, dikirim tok. Banyak, ya Allah, baru kemarin dia mau orang baik, gitu kan. Dipuji-puji. Itu berarti ciri-ciri orang baik. Salah satu bentuk daripada dia itu orang yang selamat di alam kubur, yaitu banyak sekali orang yang merasa kehilangan. Dulu dia waktu masih hidup, Masya Allah dermawannya. Dulu waktu masih hidup dia mah nggak pernah meninggalkan ngaji bersama saya. Itu berarti kan sebagai bukti nanti malaikat. Ya, malaikat. Makanya kan ketika ada orang mati, kan ada kita diminta untuk kesaksian, ya kan? Gimana itu kesaksiannya itu? Ya ma'asyarul jamaah usyidukum bi anna hadzal janazah min ahli khair, kan begitu. Terus sampai selama ini sampai lu khair beneran apa kagak dia mah, ya kan? Tapi kalau ada 40 orang yang menyatakan khair, maka malaikat mengikuti. Maka jangan khair aja. Kalau orang yang jelek, gak pernah sholat, gak pernah ya. Terus ketika min anil khair sampai ya menang baik. Kalau mau jelek, sampai nanti dikebukin orang keluarganya sampai. Aduh.
Kalau saya begitu Pak, saya itu kalau walaupun ini saya diem aja. Kalau orangnya nggak bener nih, gitu. Tapi kalau orang yang baik atau biasa sholat, biasa ngaji, khair saya sih kecengi. Khair. Kenapa? Ini menjadi saksi malaikat. Gitu ya Pak ya. Jadi kalau ada orang mati kan orang baik. Tapi ada hal jalan dengan khair. Ternyata enam. Waduh. Gara-gara habis ngaji hari Selasa ini orang mati mas. Ini bersiaplah untuk menuju kematian. Ya, ini udah 5, udah. Ya, ini yang terakhir wa aradatan tatluba syai'an fatlub al-akhirata. Jika kalian menginginkan untuk mencari sesuatu, carilah akhirat, kehidupan akhirat. Ya, maka ketika orang itu mencari kehidupan akhirat, dunia akan mengikutinya. Kalau orang mencari dunia, maka akhirat dia kagak dapat. Bahkan kadang-kadang dunia pun orang dapat. Ya. Alhamdulillah sampai di sini. Kemarin baru 2, 3, sekarang lengkap. Ya, insya Allah minggu depan kita akan bahas al-majlis tamin, majlis yang ke-8 fil hadits ini dalam hadis yang ke. Sekarang minggu berapa, Pak Eri? Minggu kedua sekarang ya? Berarti minggu ketiga besok kan? Roti berkumpul. Ya, minggu ketiga roti berkumpul. Insya Allah. Roti. Tiap bulan kita baca roti balkon sebulan sekali. Nah roti itu, roti berkumpul itu sholawat full 80% isinya sholawat. Sholawat itu satu doa yang tidak ditolak. Yang gak bakal ditolak, dibaca lagi serius, ya serius, dapat pahala. Dan waktu tidur itu baca sholawat, dapat pahala. Gitu, ya. Tahu artinya nggak tahu artinya, dapat pahala. Itu sholawat. Ya. Makanya besok kita tutup majelis kita dengan baca sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika alayya wa aqulu lidamni faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta astaghfirullahaladzim 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 subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.